Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Alia dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum dagang, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah, baik dari segi jumlah karyawan, aset maupun omset atau pendapatan. Menurut Liberto, UMKM adalah perusahaan yang mempertahankan pendapatan, aset, dan beberapa tenaga kerja di bawah ambang batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang di setiap negara atau kelompok negara. Karakteristik utama setiap jenis UMKM. Yang pertama, usaha mikro, yaitu modal sangat kecil, biasanya berasal dari dana pribadi, dikelola sendiri atau dibantu anggota keluarga dengan segala produksi atau omset yang rendah, dan juga biasanya belum memiliki izin usaha formal. Contohnya seperti warung nasi, pedagang kaki lima, tukang gorengan, dan penjual pulsa. Yang kedua, usaha kecil, yaitu sudah memiliki struktur organisasi sederhana, seperti ada pemilik dan beberapa karyawan, biasanya juga sudah terdaftar secara legal dan punya izin usaha. Produksi lebih banyak dan jangkauan pasar biasanya lebih luas, dengan modal dan omset juga lebih besar daripada usaha mikro. Contohnya seperti toko kelontong besar, laundry skala kecil, dan juga catering rumahan. Yang ketiga, usaha menengah. Sudah memiliki manajemen lebih profesional, pembagian tugas lebih jelas, dengan jumlah karyawan lebih banyak, bisa mencapai puluhan orang, sudah memakai teknologi atau sistem manajemen tertentu, dan memiliki aset serta omset yang lebih besar. Contohnya seperti pabrik konveksi rumahan besar, distributor barang, dan rumah makan dengan beberapa cabang. Hambatan-hambatan UMKM. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kesenjangan digital, sulitnya akses terhadap sumber pembiayaan karena birokrasi dan ukuran usaha, serta tingginya tingkat informalitas di kalangan UMKM. Selain itu, keterbatasan modal untuk pembelian peralatan dan sistem penjaminan yang belum berjalan optimal juga menjadi tantangan tersendiri. Dari sisi sosial dan ekonomi, UMKM seringkali bermunculan saat terjadi krisis ekonomi, karena masyarakat mencari alternatif pendapatan akibat meningkatnya pengangguran. Namun, banyak dari UMKM ini, terutama usaha mikro dan kecil, cenderung menghilang saat kondisi ekonomi membaik karena menghadapi berbagai kendala seperti kondisi kerja yang buruk, pendapatan rendah, dan pengelolaan usaha yang kurang efektif. Penyebab kegagalan UMKM secara umum meliputi kurangnya akses ke pasar keuangan dan pasar produk, minimnya tenaga kerja terampil, terbatasnya akses ke teknologi dan peralatan modern, kurangnya informasi penting untuk manajemen bisnis, serta tidak adanya keterampilan manajerial yang memadai. UMKM di Uni Eropa. UMKM di Uni Eropa mencakup 99% dari seluruh bisnis, mempekerjakan 90 juta orang, dan berkontribusi 3,9 triliun euro pada 2015. UMKM dianggap sebagai motor inovasi, kewirausahaan, dan daya saing ekonomi. Mereka juga menciptakan 80% pekerjaan baru dalam 5 tahun terakhir. Meski penting, UMKM masih menghadapi kesulitan besar dalam mengakses modal karena ukuran dan karakteristik mereka. Untuk itu, Komisi Eropa meluncurkan berbagai kebijakan, termasuk membuka akses ke pasar modal Ventura. UMKM juga dibagi dalam 3 kategori berdasarkan tingkat hubungan kepemilikan perusahaan. Mayoritas adalah perusahaan otonom. Definisi ini penting untuk akurasi data dan kebijakan. Secara umum, UMKM memberikan fleksibilitas ekonomi dan mudah beradaptasi, tapi di negara berkembang, peran mereka masih sering diabaikan karena fokus kebijakan yang meniru negara maju. Itulah tadi video tentang hukum dagang mengenai UMKM. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.